Nih, area ini yang ditunjuk pulpen saya, ini cekung ini. Cekungnya nggak begitu dalam. Itu dinamakan sulcus mandibula. Itu poin penting di langkah pertama. Nah, target kita di situ. Ya. Sulcus ini ya, dari atas superior ke inferior lalu hilang di foramen ini kan. Nah, sarafnya kan nanti ada di sini. Jadi ada cekungan tidak terlalu dalam di sini, tempat bersandarnya nervus alveolaris inferior. Di sini nggak kelihatan ya, tapi kamu bisa lihat sedikit ada cekungan itu ya. Nah, ya tentu karena ini kan nanti masuk ke foramen ya tentu di sini akan cekung dulu gitu. Facies interna ramus mandibula. Ini ramus mandibula. Ya. Ini yang naik ini namanya ramus. Ini sudut. Ini bodinya. Corpus mandibula, angulus mandibula. Nah, ini semua ramus mandibula. Paham? Karena ramusnya naik, namanya ramus ascenden. Ascenden itu artinya naik. Kalau turun, descendens. Lalu di situ tulisannya apa? Facies interna ramus mandibula. Ya, ya tentu facies itu permukaan. Permukaannya ya ada dua. Yang di luar sama yang di dalam. Ini disebut juga facies medial karena dekat dengan median line kan. Ini juga disebut facies lateral. Kalau di buku Panblok kita ini disebut facies internal. Jadi sulcusnya ini ada di facies internal dari ramus mandibula. Itu maksudnya. Berisi jaringan ikat longgar yang dilalui oleh nervus alveolaris. Nah iya nih, nervus alveolaris dan pembuluh darahnya. Ya, jadi gini. Ini nanti di sini ada saraf kan? Ya. Lalu telunjuk saya adalah ligamen. Ligamen pterigomandibula yang menghubungkan antara mandibula dengan tulang pterigo di atas. Ya toh. Lalu nih yang kiri saya ini musculus pterigoideus medialis atau interna. Ini salah satu otot yang berfungsi sebagai buka tutup mulut alias berhubungan dengan TMJ. Jadi adanya di medial. Ya. Dan itu sering kena salah anestesi di situ. Nah, ini kalau kena anestesi dia nggak bisa buka tutup mulut. Jadi di lateral ramus ada otot masseter, di medialnya ada pterygoid medial. Kita nggak bahas eksternalnya karena itu pembahasan TMJ. Ya. Pterygoid medial dibahas di sini karena itu sering disalah anestesi. Jarumnya ke situ. Ya, nyasar ke situ. Nah, jadi harapan saya poin-poin seperti ini kamu pahami dengan jelas, itu lebih enak. Gambaran langkah-langkah anestesi bloknya lebih mudah ya dipahami. Langkah kedua, menggunakan telunjuk kiri kita palpasi mukosa bukal dari M terakhir sampai menyentuh margo anterior ramus ascenden mandibula. Begini ceritanya. Ini kan ramus. Ada batas posterior kan? Ada batas anterior kan? Yang batas anterior ini yang dinamakan margo batas anterior dari ramus ascenden. Margo anterior ramus ascenden mandibula, namanya lengkapnya itu 5. Jadi perabaan jari kita itu yang ke jaringan lunak sebenarnya mencari margo anterior ini, karena ini kan paling anterior nih. Bisa dipahami ya? Nah, cuma di anterior ramus ini kita lihat dari atas ya. Tuh. Kalau dari sini nggak kelihatan. Dari atas.
Ya. Di sini ada area retromolar pad. Paham ya? Pad itu dataran, retro itu di belakang, molar itu di belakang molarnya. Jadi ini datarannya ini. Oke, retromolar pad. Nama lain dari retromolar pad adalah trigonum retromolar. Trigonum berarti 3 sisi. Ya. Maksudnya apa? Dataran retromolar pad ini itu kalau dibayangkan itu bentuknya segitiga. Krista oblik. Ada yang interna, ada yang eksterna. Maksudnya apa? Tentu yang interna itu yang di medial, yang eksterna tentu yang di lateral. Margo anterior ramus ascendens mandibula, inilah krista oblik eksterna. Kalau di replika ini berarti yang ini. Kelihatan ya, nih kristanya jelas banget nih tuh. Tuh. Nah ini. Kristanya ini di ujung pulpen saya. Jadi di langkah keberapa tadi? Langkah kedua ini target kita adalah sebenarnya krista oblik eksterna. Krista itu artinya apa? Krista itu artinya tonjolan memanjang, tonjolan tipis yang memanjang, itu krista. Ya. Ini nonjol kan ya? Ini nonjol nih. Memanjang ya, tapi kan nonjolnya tipis. Kalau nonjolnya tebel ya kayak gini nih, tebel nonjolnya. Ini tipis nih nonjolnya. Lalu oblik artinya apa? Miring ini, ya, lihat ya. Makanya namanya oblik eksterna. Kalau satunya lagi, nah kalau satunya lagi kristanya nggak gitu kelihatan tuh, ya. Tapi ada nih di sini. Nah ini, kalau diraba bisa kelihatan. Berarti nurutnya gimana? Ya lihat aja retromolar padnya ini kan. Nah ini kamu naikin aja. Nah nanti kan ada belokan, ya. Ini kan medialnya ya, ingat ya. Ini sisi medial, ini sisi apa? Retromolar pad. Berarti kan dia sebenarnya menyudut kan, belok. Cuman belokannya sini agak landai. Kalau yang ini belokannya tajam ya. Sisi lateral dan sisi retromolar pad itu belokannya sudutnya tajam. Sehingga krista oblik eksterna itu lebih mudah dideteksi oleh jari ketimbang yang interna. Ini bisa kamu deteksi bisa, tapi kamu harus ekstra sensitif ininya. Dengan latihan ya bisa kok ini diraba. Gitu. Tapi yang ini mudah banget diraba. Poin kedua dan poin ketiga sama ya. Jadi poin kedua dan poin ketiga pada intinya adalah mencari krista oblik eksterna yang merupakan margo anterior dari ramus mandibula. Ya, coba kamu lihat, lebih depan mana? Lebih ke anterior mana? Krista oblik eksterna apa yang interna? Eksterna, gitu loh. Jadi margo anterior dari ramus ascendens ini adalah krista oblik eksterna. Kenapa ini kita cari? Karena kita mau nyari yang internanya. Kalau nyari internanya langsung agak sulit. Gitu loh. Ya. Karena ini apa tadi? Indirect. Oke. Jadi poin penting pertama adalah mencari margo anterior ramus ascendens mandibula, yaitu krista oblik eksterna. Jadi untuk langkah pertama sebelum insersi kita harus menemukan krista oblik interna.
baru bisa kita insersi jarum. Untuk menemukan ini kita harus menemukan crista oblik externa atau margo anterior ramus mandibula. Begitu ya, jelas? Jadi jari kita ini udah bergulir kan? Ya pasin aja di dataran okusalnya gitu. Nah insya Allah nanti udah pas. Oke, bisa dipahami? Nah kesalahan yang terjadi, titik insersinya di mana? Di belakang dari crista oblik interna. Saya tunjukin. Ini saya putar-putar supaya kamu bisa melihat crista oblik internanya ya. Kelihatan nggak? Tipis ya. Kalau saya tunjuk yang ini. Ini di ujung jari saya. Kalau diraba iya itu. Soalnya dia belok. Nah, sekarang kamu pahami. Crista oblik interna ini merupakan perbatasan antara trigonum retromolar dengan permukaan medial dari ramus. Paham ya? Karena kan dia belok. Berarti jarumnya harusnya ditusukkan di depan crista atau di belakang crista. Di belakang, karena kalau di depan crista berarti jarum kita ada di retromolar pad, kesalahannya. Jadi jari kita, jarumnya ditusukkan di posterior dari linea ini supaya jarumnya jatuhnya di medial dari ramus. Karena apa? Karena sulkusnya ada di medial ramus gitu loh. Jadi nggak nyasar. Paham ya? Itu maksud dari yang poin 6. Sedikit aja ke belakang dari kristanya itu. Tingginya 1 cm dari bidang okusal gitu ya. Ya, jadi sekali lagi gini ya, jari kiri belok. Nah, ingat di ujung kuku kita itu kristanya. Ya berarti jarum kita ya pas di ujungnya itu boleh. Atau sedikit ke belakang juga boleh, tidak masalah. Yang penting arahnya dari P1, P2 gitu loh. Kontralateral. Ya, nah ini jari kamu yang kiri ini jangan dilepas-lepas. Kan udah dapet. Kalau lepas gimana dok? Ya udah raba lagi dari awal, dari eksterna belok lagi ke sana, gitu. Ya, ini baru boleh dilepas kalau jarumnya udah masuk, udah mentok tulang, baru boleh dilepas. Oke, saya tunjukin ya. Bevelnya kan ngadep ke tulang ya. Ini bevel madep ke tulang. Megangnya megang pensil ya. Misalnya ini taruhlah ini sudah dari P1 P2 kira-kira. Ini ya. Sedikit di posterior ya. Nah, ini kalau kamu terusin nyangkut ini. Ya. Lihat ya tuh ujung jarumnya ya. Jadi ujung jarumnya kan mentok ke gigi, ke tulang. Sehingga supaya bisa menyusuri ini harus dipindah ke posisi nomor 2. Kira-kira sejajar okusal. Gini. Nah nih. Nah kalau kayak gini ujung jarumnya udah bebas. Nggak mentok tulang. Yang mentok tulang apa? Bevelnya. Paham ya? Posisi 1 yang mentok tulang ujung jarum. Ya, diubah ke posisi 2 supaya ujung jarumnya bebas, yang mentok tulang adalah bevelnya. Sehingga dengan demikian ini bisa kita dorong, ya kan? Tuh lihat tuh. Ujung jarumnya kena nggak? Enggak. Bebas ujung jarumnya. Itu. Ya. Itu maksud dari langkah nomor 8 dan 9. Ya, yang disebut menyusuri tulang, nyusuri gini, ya dari sini kan, tuh. Nah ini nyusuri. Dengan begini kita akan menghindari struktur ligamen
dan otot yang tadi. Dan tentu kita akan nyampe ke sulcus mandibula ini. Nah ini, tuh. Karena ada yang dari sini ya mungkin membelokkan jarumnya terlalu jauh. Nah kalau misalnya kamu posisinya begini, nih ya, nggak menyusuri tulang, nggak disalahkan posisinya kan? Ah tuh, bisa kena ligamen, bisa kena otot, gitu. Ini kan posisi yang salah. Posisi yang benar adalah menyusuri tulang. Makanya kan posisi pada saat didorong di sini kan, supaya menyusuri tulang. Nanti kalau udah sampai sulcusnya, baru dibelokin ke tengah ini sedikit supaya bevelnya pas di sulcus, nggak terlalu jauh. Nah langkah yang ketiga ini di Panblok kamu nggak ada, tapi di PPT-nya Dr. Edwin ada. Nanti kamu kasih catatan ya, di langkah ke-10 kalau nggak salah. Oke, jadi langkah supaya menghindari kena otot dan ligamen tadi adalah dengan menyusuri tulang. Menyusuri tulang itu kenapa kita bisa tahu? Karena jari kita bisa merasakan ujung jarumnya ada di mana. Misalnya nih jari kita diginiin di sini ujung jarumnya, kerasa nggak di jari kita? Kerasa kan? Nah begitu juga sama kalau menyusuri tulang ya tentu jari kita bisa merasakan bahwa ujungnya ini berkontak dengan sesuatu yang keras. Kalau misalnya begini, misalnya ini ngambang gini, jari kita nggak akan merasakan apa-apa. Nah berarti ini kamu nggak nempel tulang nih. Nah ini kan bahaya. Jadi memang mengandalkan indera peraba atau sensasi taktil dari jari kita. Karena kita nggak bisa lihat. Apa yang mau dilihat? Ketutupan mukosa. Itu. Jadi penting kamu untuk melatih kepekaan indera peraba dari jari. Oke? Tapi jangan dilepas sarung tangannya. Ya. Nanti infeksi. Nah, lalu berikutnya pertanyaannya kita ke nomor 10 ya. Kalau nomor 9 itu kan dari poin ke 2, dari posisi 2 itu ya. Didorong kan? Ini langkah ke-9. Lalu pertanyaannya mau didorong sampai kapan? Gitu kan? Ya tentu berhenti di mana? Di sulcus mandibula itu kan? Karena kan sarafnya ada di situ. Tapi taunya itu sudah di sulcus, ujung jarum sudah di sulcus, taunya gimana? Ada di langkah ke-10. Oke, nah saya rangkum. Caranya ada 2. Pertama dengan panduan jarak sentimeter itu. Oke? Ya, tapi tentu kan ada variasi-variasi. Nah, sehingga kita memerlukan tambahan cara lain, yaitu ada juga di nomor 10, yaitu ujung jarum dirasa tidak menyentuh tulang. Kalau ujung jarumnya sudah dirasa tidak menyentuh tulang, itu berarti ujung jarum ada di sulcus mandibula. Kamu ingat nggak dulu waktu open access gigi perawatan saluran akar? Ingat ya? Dibur pakai bur bulat kan? Terasa berkontak dengan gigi nggak? Iya kan? Tapi begitu sudah sampai pulpa, sudah sampai ruang kosong, kontaknya hilang kan? Nah itu mirip kayak gitu. Jadi begitu kamu dorong, lalu ada sensasi tidak berkontak dengan tulang pertama kali, kamu stop itu. Jangan diterusin, karena kalau diterusin berarti kamu ada di posterior dari sulcus mandibula. Kita coba ya. Nih, tingginya tetap harus 1 cm ya. Kalau enggak nanti kamu ada di bawah dari foramen ini. Enggak di sulcus. Ya. Nusuknya dia 1 cm di atas oklusal di sini. Ya. Kalau ketinggian enggak apa-apa. Tapi kalau terlalu rendah susah. Enggak kena anestesi ke nervusnya. Ya, ini kamu bisa lihat ya. Tuh, menyusuri.
menyusuri, dirasa, gini. Nah ini nggak kerasa nih, susurannya berkurang. Jadi di sini menyusuri, ya. Nah, begitu sampai di sini, nah ini nggak kerasa nih saya. Di ujung jari saya rasa ada lost contact. Coba lihat, bener nggak? Sorry, di sini kan tadi ya. Ah iya bener, gitu. Ya karena di sini kan nih nggak ada kontaknya nih tuh. Di sulcus itu kan nggak ada kontaknya. Nah nih, tuh kelihatan ya, tuh kelihatan. Ya tentu bagian lain dari jarumnya berkontak, tetapi ujung jarumnya nggak berkontak. Kalau ujung jarumnya udah sampai di sulcus. Nah, ini kamu lihat nih, agak jauh ya kan, bevelnya kelihatan. Supaya lebih dekat gimana? Dibelokin ke tuh. Dia lebih dekat. Angle-nya kita ubah. Sekali lagi ya, ini yang masih posisi 2. Udah nggak kerasa tulangnya kan? Kita stop kan? Nah, kalau di buku kan langsung aspirasi, deponir. Tapi kalau di kuliahnya Dr. Edwin justru langkah ketiga, dan biasanya memang begitu. Langkah ketiga adalah posisi ketiga, spadnya ke garis tengah, digerakkan ke garis tengah. Tuh lihat ya, bevelnya deket kan? Semakin deket ke sarafnya. Artinya apa? Onsetnya semakin cepat. Gitu loh. Ya, jadi posisi ketiga nanti dilatihkan. Lalu kalau untuk lingualisnya gimana? Ya ini tinggal tarik aja, nggak apa-apa. Nggak usah di posisi kedua, traumatik nanti. Jadi dari posisi ketiga gini, deponir, aspirasi deponir, lalu untuk lingualisnya gimana? Tarik aja setengah senti, nah ini lingualis. Aspirasi deponir.